Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya di pertemuan kedua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur atom dan teori atom. Oke, jadi nanti ketika kalian selesai materi ini, kalian mampu memahami struktur atom seperti apa, kemudian teori tentang atom apa saja. Ini ada struktur atom. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas ya atom itu apa. Nah, di sini kita akan membahas struktur atom terdiri apa saja ya. Jadi untuk atom itu sendiri itu terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Nah, ketiga partikel ini merupakan partikel dasar ya. Nah, atom-atom dari unsur yang sama memiliki jumlah muatan positif yang sama. Misalnya nomor atom tertentu jumlah protonnya, kemudian jumlah elektronnya berapa. Contoh ya, unsur oksigen memiliki nomor atom 8. Berarti di dalam atom oksigen terdapat 8 proton dan 8 elektron. Nah, nomor massa ini digunakan untuk menentukan jumlah nukleon dalam atom suatu unsur. Nah, nukleon ini sendiri adalah partikel penyusun inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Jadi jelas ya, intinya atom ini adalah terdiri dari 3 muatan ya, 3 jenis partikel. Itu ada proton, elektron, neutron ya. Nah, ini adalah dalam penulisan atom ini nomor massa ditulis di sebelah kiri atas, sedangkan nomor atom Z ditulis di sebelah kiri bawah ya. Ini ada. Saya rasa untuk penulisan ini kalian sudah dapat pada saat SMA ya. Kan ini bukan hal yang baru lagi ya. Jadi kali ini hanya sekedar review saja sih sebenarnya, karena materi atom ini kalian sudah dapat pada saat kalian SMA. Nah, untuk ion, baik itu atom yang bermuatan positif ataupun negatif, maka inotasi ion jumlah proton, neutron, dan elektron adalah seperti gambar di slide ya, kalian bisa lihat ya. Nah, untuk atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dan untuk ion positif, artinya muatan positif lebih banyak nih daripada yang muatan negatif. Kemudian untuk ion negatif, jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, ini ada konfigurasi elektron dan elektron valensi. Nah, untuk konfigurasi atau susunan elektron suatu atom berdasarkan kulit-kulit atom tersebut. Ya, jadi setiap kulit atom dapat terisi elektron, maksimum 2n⁻², di mana n ini merupakan letak kulit. Jika misalnya n sama dengan 1, maka berisi 2 elektron, karena 2n⁻². Kemudian jika n sama dengan 2, maka berisi 8 elektron dan seterusnya. Nah, lambang kulit dimulai dari K, L, M, N, dan seterusnya dimulai dari yang terdekat dengan inti atom ya. Kemudian aturan-aturan dalam pengisian konfigurasi elektron. Yang pertama adalah pengisian dimulai dari tingkat energi paling rendah ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian jika jumlah elektron yang tersisa kurang dari atau sama dengan 8, ditempatkan pada kulit berikutnya. Nah, jumlah maksimum elektron pada kulit terluar ini kalian bisa lihat di dalam modul ya. Dalam modul itu dilengkapi dengan gambar. Kemudian ada istilah elektron valensi. Nah, elektron valensi ini adalah elektron yang berperan dalam reaksi pembentukan ikatan kimia dan reaksi kimia. Kemudian jumlah elektron valensi suatu atom ditentukan berdasarkan elektron yang terdapat pada kulit terakhir dari konfigurasi elektron tersebut. Jadi unsur-unsur yang punya jumlah elektron valensi yang sama akan memiliki sifat kimia yang sama. Saya ulangi ya, unsur-unsur yang mempunyai jumlah elektron valensi yang sama akan memiliki sifat kimia yang sama pula. Nah, ini ada spektrum atom hidrogen dan teori atom Bohr ya. Atom terdiri dari 3 partikel dasar yang tadi ya, ada elektron, proton, dan neutron. Elektron ini adalah yang bermuatan negatif ya.
Jadi ingat ya, elektron itu bermuatan negatif. Kemudian setiap zat dapat memberikan spektrum yang khas dengan cara memancarkan energi radiasi ya. Jadi spektrum unsur ini bukan merupakan spektrum kontinum, melainkan tersusun dari satu atau beberapa warna tertentu. Nah, berdasarkan pengamatan atas spektrum atom hidrogen, jadi ada teori Bohr menyatakan menyusun model atom hidrogen berlandaskan pada 3 postulat, yaitu yang pertama, elektron tidak meradiasi energi jika berada dalam satu orbit, ya. Kemudian yang kedua, bila elektron berpindah dari satu orbit ke orbit lainnya, elektron meradiasi atau menyerap energi. Nah, jika elektron berpindah mendekati inti, maka energi radiasi, dan jika elektron berpindah menjauh, maka energi akan diserap. Kemudian yang ketiga, untuk elektron yang tetap dalam orbitnya, mereka akan saling tarik-menarik ya. Kemudian ada teori atom mekanika gelombang ya. Jadi teori Zeeman menunjukkan bahwa jika atom ditempatkan dalam suatu medan magnet yang kuat, garis-garis tambahan tampak pada spektra ya. Ini model atom yang dikenal sebagai model atom Bohr-Sommerfeld ya, yang dapat digunakan untuk menerangkan terjadinya efek Zeeman. Ya. Nah, kemudian adalah struktur atom yang dapat digambarkan dengan mudah dan jelas dengan model atom Bohr digantikan dengan model matematika. Nah, ini ada menurut Broglie, elektron dapat bersifat sebagai gelombang yang panjang gelombangnya dapat dihitung menggunakan persamaan yang ada di slide. Ini kalian bisa lihat bahwa dari persamaan ini terlihat bahwa gelombang de Broglie suatu partikel akan makin panjang jika masanya makin kecil. Ya. Jadi ketika masanya kecil, maka partikel gelombangnya akan semakin panjang. Ya. Kemudian menurut Werner bahwa hasil kali antara ketidakpastian dalam kedudukan dengan ketidakpastian momentum adalah, kita bisa lihat persamaan yang di slide. Intinya, prinsip ini menyatakan bahwa kedudukan dan momentum tidak dapat diukur dengan ketepatan tinggi sekaligus ya. Jadi gerakan lintasannya tidak dapat diramalkan dengan pasti. Jika momentum dapat diukur dengan tepat, maka kedudukan partikel tidak dapat diketahui dengan tepat dan bisa juga terjadi hal yang sebaliknya ya. Kemudian ada istilah orbital ya, adalah volume dalam ruang di mana terdapat probabilitas tinggi menemukan elektron. Bentuk dan ukuran orbital tergantung pada fungsi gelombang ya. Kemudian, dalam teori atom mekanika gelombang, penggambaran orbital dijelaskan melalui bilangan kuantum ya. Nah, atom hidrogen dapat dijelaskan oleh 3 bilangan kuantum, tetapi untuk atom-atom lain diperlukan bilangan kuantum keempat. Nah, keempat bilangan kuantum tersebut adalah bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Ya, ini adalah jenis-jenis bilangan kuantum ya. Nah, bilangan kuantum utama ya menentukan ukuran kabut orbital dan menyatakan dalam tingkatan energi utama di mana elektron itu berada ya. Kemudian bilangan kuantum azimut menentukan bentuk orbital ya. Jadi ingat ya, untuk yang kuantum azimut ini dia akan menentukan bentuk orbital. Kemudian bentuk orbital-orbital S, P, dan D ya. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan orientasi orbital dalam ruang relatif terhadap inti dan orbital khusus, yang mana yang nantinya dihuni oleh elektron dalam suatu subtingkat energi. Nah, banyaknya orbital dalam suatu jenis subtingkat energi sama dengan banyaknya M yang mungkin untuk di subtingkatan itu gitu ya. Jadi orbital ini sebenarnya berjenis dan tergantung dari bilangan kuantumnya ya, jenis bilangan kuantumnya. Kemudian ini adalah salah satu contoh ya subtingkat dari kuantum.
Nah, bilangan terakhir ya, bilangan quantum spin menunjukkan adanya perputaran elektron pada sumbunya ya. Jadi perputaran suatu benda pada sumbunya sendiri dapat mempunyai dua arah. Nah, ini disebut dengan bilangan quantum spin. Oke, untuk materi atom ini sebenarnya masih terbilang dasar ya, karena kita hanya mempelajari apa yang disebut dengan kuantum, apa yang disebut dengan atom, kemudian teori-teori yang teori-teori terkait dengan struktur atom ya. Untuk hari ini sekian. Silakan untuk lebih detailnya kalian mempelajari di dalam modul, karena sebenarnya penjelasan saya ini hanya singkat saja dan merupakan ringkasan dari modul. Untuk lebih jelasnya silakan kalian pelajari modul. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.